Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para ibu nyai, para asatid, para ustazat, para sepuh dan para bini sepuh yang sangat-sangat kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus pada seluruh jajaran takmir Masjid Al-Maghfirah Rungkut, Surabaya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat isya, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah bersama-sama, untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Kita semua berdoa, kita semua berharap semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, mulai dari sholat kita, puasa kita, tadarrus kita, tarawih kita, sedekah kita, dan seluruh amal-amal ibadah kita yang lainnya, semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan tak lupa di malam yang mulia ini kita terus memohon kepada Allah sepanjang hari, sepanjang malam. Semoga kelak ketika Allah mengakhirkan kehidupan kita, kita pun akan diakhirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, tak akan pernah ada kendaraan yang melaju tanpa tujuan, penerbangan tanpa bandara, kapal laut tanpa sandaran. Maka kehidupan kita pun juga sama. Semua yang kita lakukan adalah hanya untuk satu tujuan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Mudah-mudahan kehidupan akhirat kita lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama menginginkan, karena sampai dengan saat sekarang ini Allah masih tetap memohon kepada kita, minta kepada kita lakukan ibadah. Karena tujuan kita masih belum finish, tujuan kita masih belum selesai. Satu contoh keinginan Allah kepada kita, kita masih diberikan usia yang panjang agar kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tujuan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Keinginan Allah ini bukan sekedar keinginan, karena ini adalah gelar tertinggi dari setiap insan. Gelar tertinggi dari orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Sederhana sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Sekali lagi, sederhana. Tapi membutuhkan sebuah proses yang panjang. Lelah, pasti lelah. Tak ada seorang anggota TNI atau Polri, ada di sini Pak nggih, TNI Polri ada nggih, yang berjuang dengan kemudian hanya tidur, makan, leye-leye untuk memperoleh sebuah bintang yang ada di pundaknya. Perjalanan untuk mencari sesuatu yang disebut dengan bintang itu ternyata panjang waktunya dan berat sekali untuk melakukannya. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk bisa dapat bintang dari balok itu Pak? Gak bisa nih.
Tidak bisa tiba-tiba langsung jadi bintang, tidak bisa Pak. Kalaupun jenengan punya melati, jenengan pasti masih juga belum puas, betul? Semua orang itu menginginkan gelar tertinggi. Ada Mas Gojek di sini, Mas Grab ada, Gojek. Tidak ada nih, kebetulan tidak ada. Kalau jenengan belanja di Shopee, pernah Bu ya? Pak, pernah nih? Shopee atau Tokopedia atau mana saja. Coba nanti jenengan kalau belanja dengan kasih bintang 1. Kira-kira Mas Grab itu ngamuk enggak kalau dikasih bintang 1 Pak? Ngamuk nih. Ini ketorol tukang Grab nih. Mintanya bintang berapa? Ya bintang 5. Kalau jenengan pergi terus kemudian tidur di hotel, yang enak itu di bintang 5 apa bintang 1? Yang jelas kalau anti ngeluh itu bintang 7 Pak. Kita ini ingin derajat kita itu tinggi. Hari ini satu di antara perjalanan kita untuk memperoleh sebuah bintang. Oke, ketika kita sholat kita dapat 1 bintang. Bagus, karena setiap sholat tepat waktu dan sholat tidak pernah ditinggalkan. Sholat sunnah qobliyah juga dilakukan. Duha dilakukan. Tahajud dilakukan. Sip pokoknya. Kasih bintang. Puasa sip, kasih bintang. Qurannya gimana? Oh alhamdulillah setiap hari khatam. Khatam setiap hari Ustaz ya. Insyaallah malam hari ini kita akan khatam surat Ar-Rahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi ada satu ayat kecil yang dibaca, pendek maksudnya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah ini ternyata repot Pak. Setiap hari Allah itu repot. Loh, Allah kok repot? Iya, Qur'annya bilang begitu. Bagaimana dengan kita setiap hari? Cangkruk, nganggur, atau jagongan? Nganggur nih. Pak, kita ini ingin nanti pada akhir, mohon maaf, ada hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Itu maknanya adalah baik, sangat baik. Hasanun itu maknanya sangat baik. Ini isim tafdil. Ada khotimah. Khotim itu artinya akhir. Tidak ada Pak manusia yang tidak menginginkan di akhir kehidupannya husnul khotimah. Tidak ada. Kita ini pasti ingin di akhir kehidupan kita ini nanti husnul khotimah. Amin. Allahumma. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Apa mungkin kemudian kita ini ketika kuliah terus kemudian diwisuda kalau tidak menyelesaikan SKS yang ditentukan? Halo. Ada enggak Pak? Enggak bisa. Semua SKS harus selesai. Tugas akhir diselesaikan baru kita diwisuda. Dipindah kencere, gludek. Betul? Tapi jangan lupa harus ada karya ilmiah untuk memanfaatkan keilmuan kepada orang banyak. Kalau S1 hari ini namanya skripsi. Kalau S2 namanya tesis. Kalau S3 namanya dasar. Paling tidak punya karya. Maka kita akan diwisuda. Nah pertanyaannya sederhana. Hari ini kita ini punya karya apa? Karena nanti kita diwisuda menjadi orang yang husnul khotimah. Pertanyaan. Monggo dijawab bareng. Kita punya karya apa? Kita sudah berkarya apa belum Pak? Apa? Karya kita apa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini tidak bisa dijawab oleh orang lain. Yang bisa jawab itu kita. Kalau kita ini mau jadi sarjana, kita harus menyelesaikan semua kewajiban. Termasuk perjalanan pendidikan kita mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nggak mungkin orang itu bisa jadi sarjana kalau nggak lewat SMA. Betul? Ya harus punya ijazah SMA baru bisa masuk perguruan tinggi. Nggak bisa Pak masuk SMA kalau nggak punya ijazah SMP.
mohon maaf kita tidak berbicara tentang itu. Tetapi ini adalah analogi, maka bapak-bapak ketika kita ini ingin diwisuda, punya gelar husnul khotimah, banyak perjalanan yang harus kita lakukan. Minimal, kemarin saya sempat di WA sama Pak Indra, Pak Indra, Ustaz, nanti materinya meraih husnul khotimah. Saya bilang ini tidak gak dulur teman kata kandani, Pak. Bapak-bapak, ada namanya Syekh Mukmin bin Hasan. Beliau ini orang yang sangat-sangat dicari oleh orang-orang banyak karena kitabnya yang luar biasa. Kitab beliau ini luar biasa karena membahas tentang fi manaqibi alin nabiyil mukhtar. Yang dibahas itu kehidupan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah menjadi tauladan untuk keluarganya, untuk orang lain, dan untuk tetangga-tetangga, kerabat itu ya apa caranya. Ini dibahas tuntas oleh beliau. Banyak orang yang ingin ketemu tapi angel. Nurul Absar fi manaqibi alin nabiyil mukhtar. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata di dalam kitab beliau ibadah itu tidak usah terlalu jauh, Pak. Maka kalau dulu kita sekolah itu gajah di pelupuk mata tak tapi kuman di seberang lautan. Banyak ndak orang itu yang pintar ngoreksi orang lain tapi ndak bisa ngoreksi dirinya. Ada, saya yang angkat tangan, Pak. Saya ini kalau disuruh ngoreksi orang lain pinter masalah karena ini pekerjaan saya. Tapi kalau harus mengoreksi diri saya, angel, Pak. Makanya saya sering kali bilang, Fahmi, lebih baik beli kaca saja. Jadi ternyata ngocon itu angel, betul nih. Saya ini kalau di luar seperti ini, Pak, dikongkon ngomong, wow, jagoan, Pak. Saya berdiri sampai 2 jam, 3 jam. Kuat. Coba di rumah ngomong sama istri, ayo. Kenapa, Ustaz? Kait ngomong iki aja kakek cangkem lang. Betul. Sudahlah sak gagah-gagahnya saya, Pak. Ternyata nek wis kenek wong omah, pelek. Sudah ndak jadi lincah. Tahu lincah, Ustaz? Licin cangkemnya sudah diem meneng. Saya juga mencari, wahai kenapa kok setiap orang besar itu kalau ketemu istri kok plek mungsret gitu loh. Saya ini heran. Ternyata akhirnya ditulis itu oleh Syekh Mukmin bin Hasan. Oh ternyata begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, menjadi husnul khotimah itu gampang karena orang husnul khotimah itu arahnya adalah kepingin surga. Betul nih? Dan malam hari ini kita sudah diberi kesempatan oleh Allah. Saya berani bilang bahwa nama panjenengan, ya termasuk saya lah. Koten Ustaz, masuk kalau ditinggal. Nama panjenengan ini sudah ditulis oleh Allah di pintu surga. Jenengan yang puasa pasti masuk surga. Kalau tidak percaya nanti biaran ngobrol sama saya. Masuk iya? Iya iyalah. Logikanya lisoimi farhatani, kata Nabi. Untuk orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, inda iftarihi, ketika berbuka. Siapapun orangnya yang berbuka, walaupun hanya seteguk air 1 biji korma, pasti bilang alhamdulillah. Betul? Tidak ada, Pak, dirongkot itu tidak ada. Mak saya itu asli penjaringan, Pak. Mulai cilik saya tidak pernah kerungu nek ana adzan maghrib Ramadan terus orang bilang yalah wis maghrib. Tidak ada. Semua orang pasti bahagia. Betul? Ibu-ibu itu walaupun sakit, Pak, menyiapkan takjil, menyiapkan berbuka, dikuat-kuatno. Betul nih? Bahagia yang pertama. Yang kedua, indaliqa'i rabbih. Jenengan sama saya ini pasti akan bertemu dengan Allah. Amin. Allahumma amin. Masa iya loh.
Ya iyalah. Orang Gusti Allah sendiri yang matur dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, puasa itu baina abdi, antara aku dan hambaku. Nanti yang akan memberikan pahalanya aku sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, satu-satunya pahala yang nanti akan diberikan oleh Allah sendiri itu pahala puasa. Maka logikanya, kalau pahala ini diberikan oleh Allah sendiri, enaknya penyerahan pahalanya di mana? Tempatnya cuma 2 loh Pak nanti. Kalau enggak neraka, surga. Betul. Adanya cuma 2. Di akhirat enggak ada, jos gandos enggak ada Pak. Yang ada cuma surga dan neraka. Kira-kira penyerahan hadiah ini nanti enaknya di mana? Ya di surga. Makanya saya dan Anda ini nama itu sudah dicatat Ustaz, insya Allah, termasuk jenengan nanti akan berdiri di mimbar itu. Monggo bisa dibuka kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'allim, jenengan buka. Nanti pemimpin kiai atau siapa saja yang punya umat akan berdiri di mimbar, mencari siapa dulu yang pernah bersama saya ngaji, siapa dulu yang pernah sholat bersama saya. Kalau tidak ada dicari, ya Allah ini mana yang dulu sama saya kok tidak ada sekarang. Itu hadis Pak, dijabarkan panjang oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Kitabnya namanya Adabul Alim wal Muta'allim Ustaz, monggo jenengan buka. Kita nama sudah ada di sana. Maka mohon malam hari ini bil ikhtisar secara singkat, jangan diusap. Apa diusap itu apa bahasa Indonesianya Pak? Dihapus ya. Ini repot ya orang Surabaya kan. Jangan pernah nama kita itu terhapus di pintu surga, karena kita sudah mencatatkan diri di pintu surga. Ojo diusap. Apa yang bisa menghapus itu apa Bapak-bapak, ibu-ibu? Bil ikhtisar, sesuatu yang bisa menghapus itu ternyata Pak, boleh disampaikan Pak? Tolong nggak usah jadi Mas Rangga. Tahu Rangga Pak? Anak Surabaya itu bilangnya raja enggak apa? Raja enggak? Nggak usah terlalu lincah, licin, sudah. Orang puasa itu Pak, kalau namanya sudah tertulis di surga, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah asumtu, diam. Terus gak usah kakean omong. Ibu-ibu kayak jenengan oleh arisan lho Bu, semeneng duit wedok itu kan durung meneng Pak. Betul nggih? Ibu-ibu itu kalau tidak punya uang mesti njaluk, tapi nek duwe meneng. Betul? Betul. Nama kita sudah ada di surga Pak. Sudah, ndak usah nulis sing dawa. Karena ngomong itu hari ini juga pakai tangan. Betul? Berbicara itu pakai tangan Pak, tidak pakai lesan hari ini. Ya sininya diam Pak, ngilu kayak wong. Ya kayak orang khusyuk gitu nek Jumatan dulu Pak. Kita kalau berdiri di sini kan kelihatan Pak. Ngilu. Ya ngomeni status, ya nggawe status kan gitu. Apa bedanya tangan yang berbicara dengan lesan yang berbicara? Ustaz nanti minta tolong dibacakan surat Yasin di lain waktu nih. Ada ndak ayat yang berbunyi begini, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat bapak-bapak, ibu-ibu, lesan ini dikunci. Yang ngomong adalah tangan, saksinya kaki. Hari ini Pak ditunjukkan oleh Allah, maksudnya tangan ngomong niku ngomeni status, gawe status. Saking hebatnya yang namanya setan gepeng itu Pak. Ya saya bilang HP itu setan gepeng. Saya itu sebenarnya gak sipiro demen, tapi ya karena
Apik ae gambare ngoten ya. Ini Pak, nek atik ketelesut. Ngamuk gak karu-karuan, betul. Betul. Ndak mbawa ini Pak, rasane kaya ana sing ilang. Betul. Sampai tidur tuh disanding. Loh, sebuah penelitian, betulan anak saya sendiri yang meneliti. Dari 1000 siswa SMA, SMK yang nggak punya HP tidak ada. Berarti 100% punya HP. Tidur nggak nyanding HP, 0 Pak, nggak ada. Semua dari 1000 anak yang diteliti, tidur itu mesti di sampingnya ada. Betul, yang punya anak, Bu. Sesuatu yang paling sulit untuk dilakukan oleh orang tua adalah menghindarkan setan bepeng dari anak-anak. Real 100%. Loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah ini dipegang, kira-kira banyak omong enggak? Banyak omong itu pasti banyak salah Pak. Kayak saya ini sudah enggak usah kakek ngomong karena jamnya sudah malam. Pokoknya ahli surga itu diam sajalah. Kita sudah menang Pak. Diam saja, menang. Wis, nama kita ada di surga. Jangan dicederai dengan dusta. Jangan dicederai dengan fitnah. Sepakat? Jangan dicederai dengan sumpah-sumpah palsu. Naudzubillah. Sudah. Al-Khafiyyu itu catatan penting. Al-Khafiyyu. Karena di akhir kita menginginkan namanya husnul khotimah. Al-Khafiyyu. Sudah. Hilangkan semuanya. Maknanya sepi Pak. Kita sepikan Pak. Karena bagaimanapun juga panggilan Allah itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan hati kita, perasaan kita hanya ingin ibadah. Setuju? Monggo, selain daripada itu mudah-mudahan yang kita lakukan semuanya kita niatkan hanya untuk Allah dan karena Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan bukan karena untuk ingin dipuji oleh manusia. Mudah-mudahan hati kita pun juga menjadi hati-hati yang selalu istiqomah beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.